201 memberi Tang San harta nasional, kafan kosmik laut luas. Intinya, itu bisa dianggap sebagai kemampuan domain. Meski tidak bisa tumbuh seperti kemampuan domain lainnya, efeknya masih agak menakutkan terutama dalam pertarungan kelompok di mana komunikasi bahkan lebih penting. Dari awal pertarungan sampai sekarang, sejujurnya, Shrek Six Devils sangat sedikit tidak terkoordinasi, karena bagaimanapun juga mereka tidak bekerja sama selama bertahun-tahun dan masih kekurangan Xiao Wu dan tidak terbiasa dengan kemampuan baru masing-masing. Juga, bahkan jika mereka masih memiliki saling pengertian yang baik, itu tidak sesempurna 5 tahun yang lalu. Setelah membentuk jaringan mental ini, situasinya mulai membaik. Semuanya tanpa menahan diri mentransmisikan semua kemampuan mereka ke pikiran Tang San, di mana ia dengan cepat dapat membuat keputusan terbaik tentang bagaimana masing-masing dari mereka harus bertindak dan menggunakan kemampuan roh mereka. Metode transfer pemikiran ini jauh lebih cepat daripada kata-kata sehingga begitu Ning Rongrong menggunakan kemampuan ini, Shrek Six Devil benar-benar digabungkan menjadi satu entitas. Kata, bunuh, sa, yang mampu mengobrak-abrik ruang dengan tenang memudar, saat kata-kata pedang Doulou terdengar dari segala arah, dalam menghadapi kekuatan absolut, semua kemampuan hanyalah ilusi. Perhatikan baik-baik. Dalam persepsi semua orang, setelah pedang besar di udara disapu secara horizontal, muncul proyeksi 5 meter besar yang tampak seperti pedang Douluo Chenshin. Memegang pedangnya dengan satu tangan, hanya bergerak seolah-olah mengikuti kehendak dunia, pada saat ini pedang 7 pembunuh tampaknya telah mengendalikan semua kekuatan di sekitarnya, terlepas dari apakah itu domain Dewa Kematian Tang San, perak biru. Domain atau ruang fantasi Ning Rongrong semuanya terkoyak, karena sekitarnya sekali lagi menjadi jelas. Pedang besar di tangan Chen Xin tidak diarahkan pada mereka, melainkan langit. Dengan jentikan pergelangan tangannya, 6 pedang dengan cepat bergerak bersama untuk membuat kata, bunuh, sa, yang 10 kali lebih besar dari yang sebelumnya di udara. Tekanan dari karakter hitam pekat itu sudah cukup untuk mengirim semua Shrek Six Devils ke tanah, bahkan kekuatan gabungan mereka tidak cukup untuk melawan kekuatan yang menindas ini. Suara Chen Xin terdengar di telinga mereka, setelah kekuatan roh Anda melewati peringkat 95, Anda akan mengalami perubahan kualitatif. Setiap kali naik, roh akan berevolusi sekali. Setelah Anda mencapai ranah ini, Anda tidak akan lagi mengandalkan kemampuan roh, melainkan mulai menyatu dengan semangat Anda. Cahaya menyatu kembali saat gambar pedang Douluo dan karakter, membunuh, keduanya memudar, namun kata-kata yang dia ucapkan tetap terpatri dalam di benak 6 iblis Shrek ini. Yang paling terpengaruh adalah Tang San, si pembunuh niat dalam karakter, membunuh, yang besar itu meninggalkannya dengan perasaan aneh karena niat membunuh benar-benar berbeda dari itu di domain Dead God-nya. Niat membunuh dari domain Dead God-nya dipenuhi dengan kekerasan, haus darah dan dingin sementara niat membunuh dari Sword Douluo mengeluarkan perasaan yang agung, seperti yang dia pikir dia agak berhasil memahaminya tetapi meskipun demikian itu hanya nyaris. Keenam dari mereka berlutut di tanah dengan satu kaki, tidak satupun dari mereka berbicara sepatah kata pun, semangat mereka ditarik, dalam pemikiran yang mendalam. Tanpa ragu, masing-masing dari 7 iblis Shrek adalah jenius yang berbakat. Pedang Douluo tidak banyak bicara tetapi kepada mereka, dalam menghadapi tekanan luar biasa saat menghadapi kematian membangkitkan berbagai perasaan yang sangat penting bagi mereka dan yang paling mereka butuhkan saat ini adalah ini. Grandmaster dengan lembut memberitahu Bai Chengxiang yang tercengang di sampingnya, ayo pergi, mereka tidak akan bangun sampai setidaknya malam. Grandmaster sangat puas dengan hasil hari ini. Sejak mereka memenangkan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental 5 tahun lalu, dia ingin menemukan kesempatan untuk menjatuhkan mereka. Hanya saja mereka semua berpisah dan dia tidak punya kesempatan untuk menyatukan mereka. Turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental tanpa diragukan lagi membuat 7 iblis Shrek terkenal. Tetapi pada saat yang sama itu membuat mereka terlalu percaya diri, terutama Tang San. Meskipun di permukaan Tang San tampak sama seperti sebelumnya, tetapi karena kekuatannya terus meningkat, dan saat ia memperoleh berbagai kemampuan yang kuat, kepercayaan dirinya juga menjadi sedikit berlebihan. Orang lain mungkin tidak menyadarinya, tetapi Grandmaster pasti akan menyadarinya. Sebelum mereka pergi ke suatu tempat yang berbahaya seperti Pulau Dewa Laut, Grandmaster berpikir akan perlu untuk menyentak anak-anak ini sedikit, membiarkan mereka tumbuh dalam menghadapi tekanan dan pada saat yang sama menyadari kesenjangan sebenarnya yang mereka miliki antara mereka dan mereka yang benar-benar kuat. Di luar Akademi Shrek,
Pedang Douluo mendarat dengan anggun, ekspresinya yang semula tenang sekarang memiliki senyum pahit. Dalam hati dia diam-diam berharap semoga anak-anak itu tidak mengalami trauma yang terlalu parah. Ini adalah permintaan Grandmaster, yang telah dia penuhi. Tetapi, pada saat yang sama, dia telah mengalami tingkat sebenarnya yang telah dicapai oleh 7 iblis Shrek saat ini. Di permukaan, itu tampak seperti kemenangan yang mudah baginya, tetapi pada kenyataannya, hanya dia yang tahu kebenarannya. Mengapa dia berubah menjadi pedang? Melihat pakaiannya sudah cukup untuk menjelaskan. Kekuatan ofensif Ma Hongjun yang didorong oleh Ning Rongrong terlalu menakutkan, terutama suhu api Phoenix, jauh melebihi apa yang dibayangkan Chen Xin. Meskipun itu masih belum cukup untuk melukainya, tetapi ujung pakaiannya telah hangus sepenuhnya, setengah jubahnya telah menjadi abu, membuatnya terlihat sangat memalukan. Ini juga mengapa dia tidak tinggal setelah pertukaran dan alasan di balik kepergiannya yang segera. Ketika dia berubah menjadi pedang dan menggunakan pedang hantu, itu sebenarnya adalah kemampuan yang dia bangun setelah mencapai peringkat 97 dan efek dari cincin roh ke-9-nya. Orang-orang yang tidak memiliki level yang sama tidak dapat melihat cincin roh mana yang telah dia gunakan. Akibatnya, satu pedang itu benar-benar mengejutkan 6 iblis Shrek. Kekuatan serangan yang dia gunakan pada saat itu, dapat dianggap sebagai puncak zaman sekarang. Melihat dirinya pergi dengan hanya setengah jubahnya, Chen Xin tidak bisa menahan senyum. Ketika saya setua mereka, saya tentu tidak memiliki kekuatan mereka. Saya berharap semuanya berjalan dengan baik selama perjalanan mereka di Pulau Dewa Laut. 3 hari berlalu dengan cepat, pertukaran dengan pedang Douluo telah meninggalkan dampak yang lebih besar pada mereka daripada yang Grandmaster bayangkan. Selama 3 hari ini tidak satu pun dari mereka berenam meninggalkan kamar mereka. Mereka tidak menjalani pelatihan pertempuran atau interaksi apapun, mereka hanya diam-diam duduk di kabin kayu mereka berkultivasi. Hanya ketika Ning Fengzi mengirim seseorang untuk menemukan Tang San, fase kultivasi diam ini berakhir. Grandmaster membawa murid dari sekolah Ubin 7 harta karun ke kabin kayu. Tang San, kamu keluar sebentar. Suaranya tidak hanya mengejutkan Tang San, tetapi juga anggota Shrek Seven lainnya yang sedang berkultivasi. Tiba-tiba terdengar teriakan Phoenix yang sangat jelas. Bahkan Grandmaster yang berada di luar tiba-tiba bisa merasakan udara menjadi panas. Tak lama kemudian, sosok merah-merah meledak melalui atap ke langit, meratakan kabin kayu ke tanah dalam sekejap. Sepasang sayap api besar menyebar, mengirimnya lurus ke atas 100 meter sebelum berhenti ketika tiba-tiba cincin api besar mekar di langit menyebar dengan diameter 100 meter sebelum menghilang. Sialan! Kamu bertanggung jawab untuk membangun rumah berikutnya. Dai Mubai, Oscar, Tang San, Xiao Wu, Ning Rongrong dan Zhu Zuqing hampir bersamaan berjalan keluar rumah. Tang San memegang tangan Xiao Wu, meskipun dia sama tersesatnya seperti sebelumnya. Entah bagaimana sejak dia dan Tang San bertunangan, dia tidak merasa kosong lagi. Yang berbicara adalah Dai Mubai dan meskipun terdengar seperti sedang memarahi Fatih, wajah semua orang dipenuhi dengan tawa, jelas Ma Hongjun telah menerobos. Mungkin itu karena di antara mereka, selain Xiao Wu yang tidak berjiwa, hanya Ma Hongjun yang belum mencapai tingkat Kaisar Roh, atau mungkin pengaruh pedang Douluo padanya terlalu besar yang merangsang kekuatan roh Phoenix-nya. Terlalu baik, terlalu baik. Betapa bagusnya jika aku bisa menembus level setiap kali aku menghancurkan gubuk. Fatih dengan bersemangat turun dari langit sambil tertawa terbahak-bahak, tidak menyembunyikan kepuasan dirinya sedikitpun. Sialan Fatih, jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri, jangan lupa kamu masih yang terlemah, gumam Bai Chengxiang yang berada di samping Grandmaster. Beberapa hari ini Shrek Six Devils sangat mirip zombie, dan dialah yang mengurus makanan mereka, membuatnya merasa sangat khawatir, jika bukan karena Grandmaster menghiburnya dan mengatakan kepadanya bahwa ini normal, dia mungkin akan melakukannya, telah lari ke kakek untuk meminta bantuan. Melihat semua orang menjadi hidup kembali, dan Ma Hongjun bahkan menerobos, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui dia merasa sangat bahagia. Apakah dia merasa senang karena Ma Hongjun menjadi lebih kuat? Bahkan mungkin dia sendiri tidak tahu. Mendengar kata-kata Bai Chengxiang, kegembiraan Ma Hongjun langsung mengempis, siang-siang, tidak bisakah kamu memuji saya sedikit? Saya sudah di peringkat 59, segera saya akan dapat menembus peringkat ke-60. Di masa depan saya pasti tidak akan menjadi yang pertama, terlemah. Sambil mengatakan itu, dia melirik Oscar dengan nakal. Sebagai seorang Spirit Master sistem makanan tambahan, bahkan jika dia adalah seorang jenius yang lebih hebat,
dia tidak akan mampu berkultivasi lebih cepat dari seorang Spirit Master tipe pertempuran seperti dia. Dalam 5 tahun terakhir, baginya untuk dapat menembus tahun 60-an, dia telah menyerah terlalu banyak sementara lemak terlalu banyak bermalas-malasan. Apa yang kamu lihat? Sialan Fatih, mengapa kita tidak mengadakan kontes kecil? Mari kita lihat peringkat siapa yang meningkat lebih banyak selama perjalanan kita di Pulau Dewa Laut. Oscar tidak akan mengakui kekalahan ini dengan mudah. Setelah mendapatkan cincin roh ke-6 dan tulang roh cermin gambar itu, kepercayaan dirinya telah meningkat pesat. Ma Hongjun tanpa mundur berkata, ayo jika Anda berani. Karena Anda pikir Anda sangat baik maka mari kita bertaruh. Jika saya menang maka Anda membiarkan saya memberi rongrong ciuman, dan jika Anda menang maka saya akan membiarkan Anda mencium, saya sekali, bagaimana? Petui, dengan ayunan kakinya Oscar menendang pantat Fatih. Ning Rongrong mengertakkan gigi dan memelototinya, jika dia adalah master roh tipe pertempuran, dia akan datang sendiri dan memberi pelajaran kepada orang yang bermulut longgar ini. Bai Chengxiang tidak melepaskan kesempatan untuk mengolok-olok Fatih berkata, lihat, sifat aslimu sudah keluar. Aku tahu kamu bukan orang baik. Fatih tidak kesulitan berbicara kembali dengan orang lain, tetapi begitu dia melihat Bai Chengxiang dia menjadi kehilangan kata-kata. Grandmaster tersenyum dengan tenang, beberapa hari ini kalian semua harus mendapatkan hasil yang baik. Tidak perlu memberitahu saya, pergi saja dan periksa sensasi ini dengan cermat. Saya menyarankan agar Anda semua pergi ke Pulau Dewa Laut dengan harapan Anda dapat mengalami lebih banyak hal seperti itu. Untuk terus tumbuh di bawah tekanan, biarkan tekanan menjadi motivasi, tetapi pada saat yang sama Anda harus menggunakannya dengan hati-hati dan tidak membiarkannya terlalu berlebihan. Dari pedang Douluo, Anda semua seharusnya menyadari kesenjangan antara diri Anda dan mereka yang benar-benar kuat. Aku harap setelah kalian semua kembali dari Pulau Dewa Laut, celah ini akan menjadi lebih kecil. Ya, Shrek Six Devils menjawab serempak. Baru sekarang Grandmaster berbalik menghadap Tang San, berkata, San kecil, kepala sekolah Ning telah mengirim seseorang untuk membawamu ke istana. Cepat sekarang, aku sudah menyiapkan beberapa kebutuhan untuk kalian semua jadi, kalian semua bisa pergi besok pagi. Ya guru. Tang San mengucapkan persetujuannya dan pergi bersama dengan anggota sekolah Ubin 7 Harta Karun ke istana, menyerahkan Xiao Wu untuk diurus oleh Zhu Zuqing dan Ning Rongrong. Dalam 3 hari ini, meskipun hanya Ma Hongjun yang berhasil menembus peringkat berikutnya, Tang San juga mendapat manfaat darinya. Dia adalah orang yang cerdas, dia tahu dengan jelas bahwa setelah menghadapi tekanan yang begitu besar, akan sangat sulit untuk melihat semua kekurangannya dan mencoba untuk mendapatkan pemahaman darinya. Karena itu, dia dengan sepenuh hati mempelajari karakter besar, bunuh, yang dia hadapi sebelumnya. Selama beberapa hari ini, dia berhasil mendapatkan pemahaman tentangnya dan dia juga menyadari bahwa domain dewa kematiannya sendiri masih memiliki banyak ruang untuk perbaikan. Dalam hal kekuatan dan utilitas, domain perak biru Tang San saat ini jauh mengungguli domain dewa kematiannya. Tidak hanya meningkatkan pengawasan mentalnya, itu juga sangat meningkatkan kemampuan yang melibatkan kaisar perak birunya. Dia juga mengerti bahwa meskipun Blue Silver domain bagus, itu juga terbatas. Perbedaan efek di tempat di mana ada Blue Silver Grass dan yang tampaknya terlalu besar. Kurangnya kepastian ini akan menjadi masalah ketika dia menghadapi lawan yang kuat. Sama seperti ketika dia menghadapi Qian Rengshui di langit, Blue Silver Domain sangat dibatasi. Jika pertarungan itu di hutan, Tang San tidak akan mengalami banyak masalah, dan bahkan jika kemenangannya tidak pasti, setidaknya dia masih memiliki kesempatan untuk menang tanpa menggunakan cincin roh yang diberikan kepadanya oleh Xiao Wu. Dalam hal dibatasi, domain dewa kematian akan keluar di depan domain perak biru. Dorongannya dan efeknya pasti dan bisa dikendalikan. Hanya dengan memperkuat domain dewa kematiannya, dia bisa bertarung tanpa harus habis-habisan dalam situasi apapun. Karena itu, Tang San sudah memutuskan untuk menemukan cara untuk meningkatkan potensi domain dewa kematiannya. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kekuatan rohnya dan dengan cepat mencapai level untuk melepaskan roh sejatinya, memungkinkan efek penuh domain ditampilkan. Yang lainnya adalah untuk meningkatkan pemahaman bawaannya tentang domain dewa kematian. Domain dewa kematian bukannya tanpa efek sampingnya sendiri. Tang San selalu menyadari bahwa setelah menggunakannya dia akan terganggu oleh haus darah, dan kecenderungan kekerasannya akan meningkat. Tetapi setelah menghadapi tekanan dari pedang Douluo, Tang San menyadari bahwa ada cara lain untuk menggunakan domain dewa kematian.
Jika dia berhasil mengubahnya, maka sejak saat itu, setelah dia menggunakan domainnya, dia tidak perlu lagi membuang energi untuk mencoba mengendalikan emosinya. Jadi tidak perlu membuang energi mentalnya untuk membuat domain lebih efektif. Heaven Door Empire Palace telah kembali normal, di permukaan sepertinya tidak ada krisis yang melibatkan keluarga kerajaan yang terjadi. Setelah mencapai sekolah ubin 7 harta karun, Tang San melihat Ning Fengzi. Paman Ning. Tang San dengan hormat menyapa Ning Fengzi, meskipun dia sekarang adalah pemimpin sekte juga, dia tidak pernah menyayangkan Ning Fengzi. Mengabaikan hal-hal yang melibatkan Ning Rongrong, selama beberapa tahun ini, bantuan Ning Fengzi terhadap 7 iblis Shrek akan selalu diingat. Terlebih lagi, tanpa bantuannya dan klannya, pendirian sekte Tang juga tidak akan sesukses ini. Ning Fengzi dengan tersenyum mengkritik, tidak ada orang luar di sini, mengapa kamu masih begitu formal? Bukankah aku sudah memberitahumu berkali-kali sebelumnya, saat ini kamu adalah pemimpin sekte Tang, kamu perlu mencatat statusmu sendiri. Tang San juga menjawab sambil tersenyum, terlepas dari latar belakang, Anda masih paman Ning saya. Sambil tertawa Ning Fengzi menjawab, San kecil, kali ini aku datang untuk membawamu menemui Yang Mulia. Oh, dalam perjalanan ke sini, Tang San masih merenungkan masalah tentang domain dewa kematiannya, dan tidak memikirkan alasan Ning Fengzi mencarinya. Kunjungi Yang Mulia, apakah ini tentang kita pergi ke Pulau Dewa Laut? Ning Fengzi menganggukkan kepalanya, kalian semua akan pergi entah sampai kapan. Mungkin, Yang Mulia mungkin tidak akan bertahan sampai kalian semua kembali. Karena sekte Tang di masa depan juga membutuhkan dukungan dari Heaven Door Empire, lebih baik bagimu untuk menyelesaikan beberapa hal dengan Yang Mulia terlebih dahulu. Emosi Tang San bergejolak, seketika dia menyadari tujuan Ning Fengzi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi dirinya sendiri dalam hati, akhir-akhir ini ada terlalu banyak hal yang perlu dia lakukan, tetapi melupakan sesuatu yang penting ini tidak baik. Saya mengerti. Terima kasih Paman Ning. Tang San dengan tulus menjawab. Saat Ning Fengzi memimpin, dia menepuk bahu Tang San sambil berkata, ketika kalian semua pergi ke Pulau Dewa Laut, bantu jaga Rongrong dan Oscarku dengan baik, itu adalah cara terbaik untuk membalas rasa terima kasih kalian. Ketika kalian semua kembali, kalian semua akan benar-benar menjadi pemain utama dalam pertarungan kita melawan Spirit Hall. Tapi, kamu perlu ingat, hidup lebih penting daripada kekuatan. Jika itu yang terjadi, bahkan jika kamu harus melepaskan tujuanmu, setidaknya kamu harus kembali hidup. Tang San tahu bahwa Ning Fengzi benar-benar peduli pada mereka sehingga dia buru-buru mengangguk setuju. Keamanan di Heaven Door Empire Palace bahkan lebih ketat dari sebelumnya. 2.000 guru roh yang setia kepada keluarga kerajaan tinggal di istana, tinggal di dekat Kaisar Sueye setidaknya 200 guru roh yang berpatroli. Ning Fengzi membawa Tang San untuk bertemu dengan Kaisar Sueye, dengan sangat cepat mereka diizinkan masuk ke halaman. Di kamar itu tidak hanya Kaisar Sueye, tetapi juga 2 orang lain yang dikenal Tang San. Yang pertama adalah Pangeran Suesing dan putra mahkota yang baru, Pangeran keempat Suebeng. Pangeran Suesing terlihat bangga, sikap arogan dan mendominasi aslinya sudah lama hilang, baru sekarang Tang San merasa bahwa dia lebih mirip Kaisar Sueye. Pangeran Suebeng telah berubah bahkan lebih, dengan hormat berdiri di sisi Kaisar Sueye, kesopanannya tidak ditemukan. Melihat pemandangan ini, Tang San menghela nafas dalam hati. Qian Rengsui benar-benar menyamar sebagai Sue Qinghe dengan baik, tetapi bukankah Pangeran keempat Suebeng dan Pangeran Sue Sing ini menyembunyikannya dengan lebih baik? Terlepas dari prosesnya, mereka adalah pemenang terakhir. Tanpa pertanyaan, Suebeng adalah satu-satunya penerus Kaisar Sueye. Setelah Kaisar Sueye meninggal, dia akan menjadi tuan baru kerajaan Dou Surga ini. Kaisar Sueye masih tampak energi dengan kulitnya yang cerah dan sehat, tanpa mengetahui sebelumnya, orang akan dengan mudah menganggap dia sehat. Pada kenyataannya dia terus-menerus berjuang untuk hidupnya. Memberikan penghormatan kami kepada Yang Mulia. Ning Fengzi dan Tang San keduanya memberi hormat kepada Kaisar Sueye. Kaisar Sueye tersenyum berkata, kalian berdua pemimpin klan membuang sapa, duduklah. Tang San dengan hati-hati mengamati Kaisar ini, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa Kaisar Sueye kekurangan energi vital dan darah, dan memiliki napas pendek yang tidak menentu. Pemimpin Sekte Tang, saya mendengar dari kepala sekolah Ning bahwa Anda akan melakukan perjalanan panjang. Kaisar Sueye bertanya pada Tang San sambil tersenyum.
Tang San mengangguk. Mengatakan, saya baru saja berencana untuk melaporkan masalah ini kepada Anda. Sekte Tang baru saja secara resmi berjalan di jalur yang benar, dalam jangka pendek Spirit Hall tidak boleh bergerak lagi. Saya bermaksud menggunakan waktu ini untuk bepergian sedikit dan menemukan kesempatan untuk meningkatkan kekuatanku. Kaisar Sueye berkata, ini bagus, tetapi apakah pemimpin Sekte Tang tahu berapa lama kamu akan pergi? Tang San dalam hati tersenyum kecut, tetapi di permukaan dia dengan acuh tak acuh berkata, mungkin sekitar 3 hingga 5 tahun, saya juga tidak dapat memberikan prediksi yang lebih spesifik. Kaisar Sueye mengangguk, memandang pangeran yang berdiri di sampingnya. Suebeng, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada pemimpin Sekte Tang? Suebeng buru-buru mengakui dan berjalan dari sisi Kaisar Sueye sampai dia mencapai beberapa langkah sebelum Tang San. Sama seperti Tang San yang bingung dengan apa yang akan dia lakukan, pangeran yang baru dimahkota ini tiba-tiba berlutut dengan keras, dan memberi hormat kepada Tang San. Tang San melompat dari keterkejutannya, reaksinya yang tiba-tiba mengangkat kursinya sejauh 1 meter bersamanya saat dia bergegas ke sisi pangeran untuk membantunya berdiri. Yang mulia, mengapa Anda melakukan ini? Suebeng tidak mau bangun terlepas dari apa yang dikatakan, dengan setia berkata, pemimpin Sekte Tang, terimalah koutou saya ini. Jika tidak, saya Suebeng tidak dapat merasa nyaman untuk hidup saya ini. Pada awalnya untuk lindungi diri saya telah memperparah pemimpin Sekte Tang beberapa kali. Namun, pemimpin Sekte Tang masih menyelamatkan hidup ayah saya selama masa krisis. Terlepas dari menjadi putra atau pelayan, saya harus bersujud kepada Anda untuk ayah saya dan saya sendiri. Tang San secara alami tidak bisa menerima koutou seperti itu, saat dia bergerak ke samping, mendorong lengannya ke bahu Suebeng untuk mencegahnya bersujud padanya. Melihat ke Kaisar Sueye, dia kesulitan berkata, yang mulia pangeran kerajaan dia. Kaisar Sueye berbicara sambil menghela nafas, ini adalah sesuatu yang harus dia lakukan. Tahun-tahun ini sulit baginya, juga salahku bahwa aku tidak menyadari bahwa King He adalah seorang penipu. Aku memiliki 4 putra, namun 3 di antaranya telah dibunuh oleh Spirit Hall. Yang tersisa hanyalah Suebeng ini. Pemimpin Sekte Tang, saya harap Anda mengizinkan Suebeng untuk memberi hormat kepada Anda sebagai gurunya. Di masa depan, saya akan mengandalkan Anda. Jadi, dengan akal dan perasaan, koutou ini harus diterima oleh Anda. Mengambil saya sebagai gurunya. Tang San berpikir dalam hati, Suebeng. Bahkan lebih tua dariku, apa artinya koutou ini? Kaisar Sueye memang sedang merencanakan sesuatu setelah kematiannya. Tapi, bagaimana dia harus menghadapi ini sekarang? Pada saat ini, Kepala Sekolah-Sekolah Ubin 7 Harta Karun Ning Fengzi di sampingnya berbicara, pemimpin Sekte Tang, terima saja ketulusan pangeran. Mendengar bahkan Ning Fengzi mengatakan ini, Tang San tidak punya pilihan selain melepaskan bahu Suebeng, membiarkannya bersujud 3 kali sebelum dengan cepat membantunya berdiri. Tidak yakin apakah itu Suebeng yang menjadi aktor yang baik atau apakah itu kepribadiannya yang sebenarnya, Tang San hanya bisa melihat ketulusan di matanya. Sebenarnya, Suebeng dengan tulus berterima kasih kepada Tang San, jika bukan karena dia menyelamatkan Yang Mulia, menyingkirkan Qian Rengsui dan datang dengan Ning Fengzi dan Akademi Shrek untuk membantu. Setelah Qian Rengsui naik tahta, orang pertama yang akan dia bunuh adalah Pangeran Suesing dan selanjutnya pasti dia. Begitulah ide di balik menyingkirkan rumput liar hingga ke akar-akarnya. Pada saat itu, Heaven Dou Empire benar-benar tidak akan lagi memiliki satu pun pewaris sejati dari garis keturunan kerajaan di keturunannya lagi. Hanya dengan bantuan Tang San pasang surut dan memungkinkan dia untuk mengambil posisi putra mahkota, memperkuat posisinya sebagai kaisar berikutnya. Berapa jumlah permusuhan mereka sebelumnya? Suebeng hanya bisa dengan sepenuh hati berterima kasih kepada Tang San. Melihat dari sudut lain, Sekte Tang saat ini berkembang pesat, karena situasi di Kekaisaran Surga Dou telah stabil, dan senjata tersembunyi Sekte Tang telah ditunjukkan ke Kekaisaran. Kaisar Sueye dan Suebeng sama-sama mengetahui pentingnya masa depan Sekte Tang bagi Kerajaan Dou Surga. Kesempatan di depan mereka bisa dikatakan sangat berharga bagi Kekaisaran. Jika hanya untuk berterima kasih, Tang San pasti tidak akan pernah menerima koutou ini. Suebeng bagaimanapun adalah kaisar masa depan, koutou ini bisa menjadi aib di masa depan. Namun hal berbeda jika membawanya sebagai guru, seorang murid yang bersujud kepada guru akan selalu dapat diterima. Guru.
Sue Beng dengan hormat berkata kepada Tang San. Tanpa menunggu Tang San berbicara, Kaisar Sueye sudah berbicara, pemimpin Sekte Tang akan menerima dekret kerajaan. Tang San hadir. Saat Tang San akan berlutut, Sue Beng mengangkatnya, karena dia terkejut dengan tindakan itu, dia sudah bisa mendengar Kaisar Sueye berkata, saya memutuskan bahwa Tang San, sebagai guru kekaisaran putra mahkota, mulai hari ini dan seterusnya, tidak perlu memberi penghormatan. Anda akan dinobatkan sebagai pangeran. Nama kerajaan, Lan Hao. Di dalam kekaisaran, Anda akan dianggap sebagai pejabat 3 peringkat lebih tinggi. Kaisar Sueye benar-benar habis-habisan. Adalah reaksi pertama Tang San, dia yang lahir biasa, bahkan jika dia telah memperoleh gelar ketika memenangkan turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental sebelumnya, itu paling banyak akan dihitung. Tapi sekarang, dia telah melompat begitu banyak peringkat dan telah menjadi seorang pangeran, yang bukan sesuatu yang bisa diperoleh hanya untuk menyelamatkan nyawa Kaisar Sueye. Raja Lan Hao, ini jelas merupakan gelar yang berasal dari roh-roh kembarannya. Seorang pelayan membawa nampan di depannya, nampan itu ditutupi dengan kain merah, menutupi sesuatu di bawahnya. Kaisar Sueye tersenyum berkata, Raja Lan Hao, mengapa Anda tidak melihat apa yang ada di bawahnya? Mulai sekarang itu akan mewakili status Anda. Dengan ragu Tang San melepas kain merah itu. Dalam sekejap, kamar-kamar kerajaan diselimuti dengan kilau yang cemerlang. Di bawah kain itu ada benda aneh seukuran telapak tangan, benda itu memiliki tubuh segitiga berwarna biru kristal, tampaknya diukir utuh dari safir. Kilau safir yang konstan meledak bersama dengan fluktuasi energi aneh yang datang darinya. Pada segitiga biru ini terdapat banyak garis seperti riak yang tidak tampak terukir, melainkan terasa seperti hidup, berdenyut dengan sedikit warna biru, menutupi seluruh ruangan dengan kilaunya. Yang mulia, ini. Tang San memandang ke arah Kaisar Sueye, tatapannya menyapu Ning Fengzi, dengan jelas melihat ekspresi iri dari wajahnya. Apa yang membuat iri pemimpin sekolah 7 harta karun berlapis ubin ini? Kaisar Sueye tersenyum ringan, hatinya pahit, jika bukan karena kekaisaran yang sudah mencapai kesulitan seperti itu, mengapa dia memberikan harta nasional seperti ini? Tang San masih muda, penyelamatannya, atau bahkan kekuatannya, bukanlah apa yang dilihat kaisar dalam dirinya. Bahkan jika dia lebih kuat, dia hanyalah satu orang. Hal yang benar-benar membuat Kaisar Sueye membuat keputusan ini tidak lain adalah senjata tersembunyi Sekte Tang. Jika dikatakan, di masa depan Tang San menjadi kekuatan absolut yang tak terbantahkan di antara Spirit Masters, maka senjata tersembunyi Sekte Tang juga bisa disebut tak tertandingi. Dengan senjata khusus seperti itu, Heaven Dao Empire akan benar-benar mampu menghadapi Spirit Hall secara langsung. Setelah menyaksikan kekuatan senjata tersembunyi ini, Kaisar Sueye telah memutuskan untuk memberikan dukungan penuhnya pada produksi Sekte Tang. Karena Tang San adalah pemimpin Sekte Tang, dan dia bahkan telah menyelamatkan hidupnya, bersama dengan potensi dukungan besar yang bisa dia bawa. Merekrut Tang San adalah suatu keharusan, di hati Kaisar Sueye, Tang San sekarang sudah lebih penting daripada Ning Fengzi. Objek ini disebut kain kafan laut luas. Dalam arti tertentu, itu dapat dianggap sebagai alat roh. Di masa depan itu akan mewakili Raja Lan Hao. Dalam dirinya sendiri ia memiliki banyak kegunaan, jika Anda menyuntikkannya dengan sebagian dari roh Anda, kekuatan setelah Anda kembali, Anda akan mengerti. Saya harap ini akan berguna bagi Raja Lan Hao ketika Anda sedang dalam perjalanan. Keterampilan observasi Tang San luar biasa, jadi bahkan jika Kaisar Sueye mengungkapkan sakit hatinya saat berpisah dengan kain kafan laut luas ini untuk sesaat, dia dengan jelas melihatnya. Terima kasih banyak kepada Yang Mulia. Bukannya dia menginginkan hadiah ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Meskipun dia belum sepenuhnya memahami niat Kaisar, dia tahu bahwa, jika dia tidak menerima ini, itu sama saja dengan menolak tanda persahabatan Kaisar Sueye. Ini adalah gagasan untuk memaksa tangannya yang mungkin sedang dicoba dilakukan oleh Kaisar. Ketika dia pergi, Sue Beng secara pribadi membawa Tang San dan Ning Fengzi keluar, bahkan setelah Ning Fengzi kembali ke sekolah ubin 7 harta karun, Sue Beng masih menemaninya ke pintu masuk istana. Guru, semoga perjalananmu aman. Sue Beng berkata dengan tulus. Kata-kata yang diucapkan olehnya ini sangat alami, dan meskipun dia lebih tua dari Tang San selama bertahun-tahun, dia masih sangat menghormati Tang San. Ketika Tang San berusia 15 tahun,
dia telah berhasil memimpin 7 iblis Shrek untuk memenangkan turnamen Elite Academy Master Roh tingkat lanjut kontinental. Dan sekarang ketika dia baru berusia 20 tahun, dia sudah mendirikan Sekte Tang. Tang San menganggukkan kepalanya ke arah Sue Beng, setidaknya perasaan negatif terhadapnya tidak ada lagi. Dia hanya agak tidak terbiasa dengan sikapnya saat ini terhadapnya. Mau tidak mau dia senang dengan hasil hari ini, karena dua ayah anak itu telah berinvestasi begitu banyak padanya. Yang mulia, sementara saya pergi untuk periode ini, Sekte Tang akan berada dalam perawatan Anda. Mata Sue Beng mengungkapkan sedikit kegembiraan, karena baru sekarang dia benar-benar merasa bahwa Tang San telah mengenalinya, jadi dia buru-buru menjawab, "Guru, jangan khawatir. Saya murid Anda, masalah Sekte Tang adalah urusan saya, di masa depan jangan panggil aku sebagai yang mulia lagi, bahkan setelah aku naik tahta, panggil saja namaku. Aku akan selalu menjadi muridmu." Tang San tidak mengatakan apa-apa, membandingkan rasa hormat, Sue Beng jauh lebih menghormatinya daripada Sue King He terhadap Ning Fengxi. Tetapi sekali lagi, dia belum menjadi kaisar, jadi ini bukan waktu yang tepat untuk membuat penilaian. Setelah berpisah dengan Sue Beng, Tang San langsung kembali ke Akademi Shrek. Mereka sudah akan berangkat keesokan harinya. Pulau Dewa Laut, tempat seperti apa kamu? Setelah kembali ke halaman Akademi Shrek, dia memperhatikan bahwa gubuk kayu itu sunyi. Menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengamati tempat itu, dia memperhatikan bahwa semua orang sedang berkultivasi, sementara Xiao Wu berada di kamar Ning Rongrong, menggunakan paha Ning Rongrong sebagai bantal untuk tidur. Xiao Wu sekarang benar-benar bisa dianggap sebagai putri tidur. Setiap hari, dia akan menghabiskan 2/3 waktunya untuk tidur. Beruntung juga ada Ning Rongrong dan Zhu Zuqing. Tang San tidak lagi harus menghadapi siksaan itu di malam hari. Meskipun dia sudah bertunangan dengan Xiao Wu, dia sudah lama memutuskan bahwa kecuali Xiao Wu benar-benar bereinkarnasi, dia tidak akan terlalu sayang padanya. Ini adalah cintanya pada Xiao Wu dan juga rasa hormatnya terhadap Xiao Wu. Tanpa mengganggu siapapun, Tang San kembali ke kamarnya sendiri. Baginya, gelar-gelar ini, Guru Pangeran, Raja Lan Hao semuanya tidak ada artinya. Namun satu hal yang menggelitik minatnya adalah segitiga berwarna biru yang bahkan dia tidak tahu. Begitu dia kembali ke kamarnya, dia mengeluarkan kafan kosmik laut luas ini dan bersiap untuk menyelidikinya lebih lanjut.